Jadi terhadap laporan klien kami Dr. Andreas Henry Situmbir, bahwa sebelumnya kami sudah menyampaikan terlapor sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka, dan komunikasi kami terakhir dengan penyidik ya, ini sebelum liburan Lebaran, kami mendapatkan informasi bahwa si terlapor ya, Doktif, dengan kemudian setelah diketahui dengan inisial Dr. S yang sudah menjadi tersangka, telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Ya, tetapi karena dengan alasan tertentu sehingga kemudian dengan inisial Dr. S tidak dapat memenuhi pemanggilan pertama dari penyidik Polrestabes Medan, sehingga kita masih menunggu, ya kita masih menunggu panggilan kedua. Untuk kasus tersangkanya Doktif mungkin ya yang ini mungkin ya betul, Doktif memang tersangka ya. Akhirnya Doktif sudah mendapatkan suratnya. Doktif mengucapkan terima kasih wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, Doktif sudah ditetapkan menjadi tersangka. Gitu dong tepuk tangan ya. Kenapa udah tegang gitu ya? Kenapa? Di sini Doktif akan semakin giat membongkar bahwa begini ya guys. Doktif menjelaskan di situ kata-kata yang dia laporkan adalah fix bukan dokter, just tipper. Kenapa Doktif katakan fix bukan dokter? Karena pada saat AS melakukan tindakan just tipper, dia bukan seorang dokter. Ya, kalau seorang dokter tidak akan mungkin melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti itu. Memasukkan barang, memasukkan skincare yang tidak berbadan POM ke Indonesia. Itu bukan tindakan seorang dokter. Saya selalu menyampaikan ada formil itu khusus di dalam pasal 21 ayat 1 KUHP ya. Ketika seseorang itu ditetapkan menjadi seorang tersangka, maka kemudian apakah dia itu dapat ditahan tidak, itu ada aturannya ya. Aturannya jelas di pasal 21A ya. Karena Dr. S ini ya atau Doktif ini dipersangkakan dengan ancaman di bawah 5 tahun, maka sehingga kemudian terhadap dapat atau tidaknya dia ditahan itu harus mengacu kepada pasal 21 ayat 1. Itu dikhawatirkan untuk melarikan diri, kemudian dikatakan menghilangkan barang bukti, kemudian dikatakan melakukan perbuatan pidana yang sama berulang. Nah, kami secara jelas melihat bahwa tersangka dengan inisial Dr. S ini ya secara brutal melakukan ya pidana yang berulang terhadap klien kami sendiri ya, secara brutal ya, terus menyerang martabat klien kami. Bahkan kalau rekan-rekan media lihat juga, saya juga diserang dengan keberadaan ketersangkaan dari Dr. S ini. Ya kami berharap kepada pihak penyidik Polrestabes Medan, khususnya Bapak Kapolrestabes Medan, agar segera ya melakukan pemanggilan kedua dan melakukan penahanan terhadap Dr. S ini. Saya hanya ingin menegaskan bahwa apapun yang dibilang di konten oleh dokter detektif yang bilang saudara Situngkir ini sebagai just tipper, itu benar adanya. Itu fakta. Itu fakta. Dan seharusnya pihak kepolisian Polrestabes Medan seharusnya tidak bisa meningkatkan status menjadi tersangka Doktif ini. Karena apa? Unsurnya itu jelas tidak memenuhi. Ya, perlu dicatat itu. Perlu saya tekankan, unsurnya tidak memenuhi untuk pasal 27A pencemaran nama baik. Kepada para kuasa hukumnya pelapor, tolonglah apresiasi kinerja dari penyidik Cyber Polda Metro Jaya. Apresiasi. Jangan kalian masih terlihat di beberapa wawancara, saya lihat masih tidak terima, masih terus menginginkan atau merongrong pihak penyidik Cyber Polda Metro Jaya, nggak cukup puas dengan Mail dan Nikita ditahan, gitu loh. Masih kepengen harus ada yang lain. Jangan minta klien saya begini, nggak, ikuti proses hukum, sajikan alat bukti, dan ingat, pengacara itu bukan alat pemuas daripada klien. Saya nggak mau ngomong masalah intisari dari percakapan tersebut.
yang perlu saya sampaikan, Anda ini siapa sih? Atau di belakang Anda ini siapa? Kok bisa-bisanya merekam-rekam, ya, merekam-rekam percakapan orang, merekam orang video tuh, emang Anda siapa? Anda institusi, Anda KPK, Kejaksaan, atau Polri, ya, yang bisa melakukan rekam-rekam gitu. Apa maksud dan tujuannya apa? Ada izin nggak misalnya dari klien saya, dok, kita ngomong, kita rekam ya. Oh ya, silakan, kata dokter gitu kan. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya sudah. Berarti Anda siap-siap nanti mungkin berhadapan dengan pasal-pasal yang dapat menjerat seseorang merekam tanpa hak, tanpa izin. Jadi begini, sampai dengan sekarang terhadap rekaman suara itu ya, ini kami harus jelaskan ya. Sebagai kuasa hukum kami jelaskan agar tidak menjadi informasi yang salah di masyarakat, bahwa terhadap rekaman yang dimiliki oleh klien kami dan kemudian itu menjadi satu penyajian oleh klien kami terhadap penyidik, itu adalah menjadi sebuah alat bukti, ya. Tetapi kalau kemudian dipertanyakan kepada kami bahwa terhadap rekaman itu bahwa kemudian klien kami itu dilaporkan, kami belum dapat informasi gitu. Kenapa? Artinya begini. Pertama, kami belum dapat informasi. Yang kedua, saya bingung juga terhadap rekaman itu, kenapa klien kami bisa dilaporkan? Nah, ini pertanyaan saya kembali kepada rekan media. Apa yang menjadi penyebab sehingga klien kami bisa dilaporkan terhadap rekaman yang sudah kami sajikan menjadi alat bukti terhadap dugaan persangkaan Pak Semakel tersebut?